kita punya 3 problem. Well, maybe not problem, maybe this is a challenge, oke? Jadi kita punya Excel challenge 3 soal yang semuanya berhubungan dengan charting. Yang pertama, teman-teman, ini anggaplah kasusnya seperti ini. Oke, kasus seperti ini. Jadi di kota Jakarta, anggaplah ada sebuah produk, oke? Dan di sebuah kota ini harga produknya itu bervariasi. Oke, jadi kita mau mengambil berapa sih harga terendah yang dijual dan berapa sih harga yang tertinggi yang dijual di kota itu. Oke. Jadi ini yang mau kita bahas, teman-teman. Sebentar saya ganti spotlight dulu. Oke. Oke. Jadi yang kita mau bahas sekarang adalah gimana caranya kita bisa bikin chart yang kayak gini, teman-teman. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada Jakarta di sini. Oke, kemudian ini 90.000, ini corresponding dengan harga terendahnya di Jakarta, dan kalau teman-teman lihat 150.000 ini corresponding, teman-teman, untuk dengan harga tertinggi. Oke, sama halnya dengan di Medan misalnya. Di Medan 120.000, oke, ini corresponding dengan harga yang terendah. Oke, dan di sini ada 145.000 dan ini corresponding dengan harga yang tertinggi. Oke, kita mau bikin chart yang seperti ini nih, dan terlihat, well, maybe it's easy, maybe it's not, oke. Tapi kita akan coba bahas. Kalau teman-teman lihat di sini, ini sebetulnya derive dari sebuah bar chart, oke. Jadi kalau kita coba gambar ya, teman-teman ya, sebetulnya ini adalah bukan lain, ini adalah sebuah bar chart. Yang pertama di sini kalau kita ngomong 90.000, ini sebenarnya 10.000, teman-teman. Kemudian ada chart yang kedua, oke, yang isinya adalah 150.000, and that's it. Ini adalah harga terendah, ini adalah harga tertinggi, oke. Jadi yang teman-teman lihat di sini, ini adalah ada kotak di sini yang sebetulnya saya sembunyikan dengan warna putih, dan ini disebutnya sebagai stack bar chart, oke. Karena kitnya bar chart atau batang yang kita stack, kita tumpuk. Jadi kita akan mulai dari sebuah bar chart. Jadi saya akan klik di dalam datanya, teman-teman. Kemudian kita pilih insert. Kemudian kita pilih bar chart. Ada 3 tipe bar chart di sini. Ada yang pertama disebut sebagai cluster bar. Jadi dia akan di-clusterin ya, kayak perumahan ya, cluster gitu ya. But this is not what we want. Ini bukan yang kita mau. Yang kita mau adalah yang disebut stack bar. Jadi datanya akan di-stack, ditumpuk, oke. Yang terakhir ini sebetulnya untuk bikin dia 100%, 100% stack bar. Kita nggak mau, kita mau yang ini, oke. Saya akan klik di sini, oke, dan saya akan bawa ke sini, oke. So this is where we start. Dan sekarang kita akan bikin sedikit kosmetik. Saya akan ganti title-nya. Title-nya kita akan buat jadi harga tertinggi versus harga terendah ya. Terendah versus tertinggi. Oke, dan saya akan blok semuanya dengan Ctrl A, dan saya akan bold dengan Ctrl B, oke. Dan saya biasa banget taruh di sebelah kiri, oke, karena kita selalu diajarin ya, teman-teman, dari zaman SD untuk baca dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi secara visual orang-orang akan memulai ngelihat sesuatu itu dari kiri atas, teman. Jadi kita kasih judul di kiri atas supaya orang-orang tahu ini apaan. Oke, ini chart yang membandingkan harga terendah dengan harga tertinggi dari produk. Oke, kemudian saya nggak perlu judul di sini, teman-teman. Saya nggak perlu legend. Oke, saya akan delete. Kemudian ini nih, oke, axis X-nya. Oke, nggak perlu juga, kita akan delete. Kemudian di bagian nama ini kita akan kasih bold, teman-teman. Grid lines yang vertikal ini it's not good karena dia akan bertabrakan dengan bar chartnya. Jadi kita akan delete. Saya lebih senang untuk hal ini, oke. Kita akan tambahin yang namanya, kita klik di Y axis-nya, oke, sampai ada kotak di sini. Kemudian kita klik kanan, dan ada yang namanya major grid lines, oke. Jadi kan major grid lines, dan dia akan kasih garis di antara item di sini. Di luar sini ada yang namanya outline, biasanya mau, teman-teman, tapi untuk kali ini kita keep aja. Dan malah saya mau fancy nih, saya akan bikin shape effects di atas ini ada shape effects. Jadi kalau teman-teman klik di dalam chartnya, ada 2 special ribbon yang muncul di atas. Yang pertama disebut
chart design, dan yang kedua disebut format. Oke, jadi kita mau pergi ke format dan di bawahnya ada shape effects. Kemudian kita pilih shadow, terserah mau yang mana, tapi saya biasanya cuma pilih yang tengah aja. Oke, saya pilih yang tengah di sini dan it's look almost the same. Oke. Now, lanjut. Kita mau teman-teman yang warna biru, kita mau ganti warnanya, kita sembunyikan. Oke. Jadi warnanya kan saya ganti, teman-teman. Warnanya kan saya ganti menjadi putih. Oke. Jadi saya akan klik di bar yang warna biru ini. Kemudian di bagian atas lagi-lagi ada 2 ribbon yang berwarna hijau. Oke. Dan kita mau klik format. Oke. Dan di bagian shape fill kita akan pilih antara no fill atau white. Kalau teman-teman gunakan background yang warna white, I think it's okay. Oke, tapi ada kalanya kita nggak pakai background yang warna white. Jadi kita hati-hati dengan ini ya. Jadi harus hati-hati apakah pilih no fill artinya nggak ada warnanya atau yang hal ini dua-duanya oke karena saya menggunakan background yang warna putih. Oke, saya akan pilih no fill dan sekarang nggak ada. Oke. Kemudian saya akan klik kanan dan saya akan pilih add data labels karena kita perlu tambahin datanya, oke, harga terendahnya. Oke, saya akan klik dan harga terendah di sini, teman-teman. Kalau teman perhatikan, dia sekarang ada di tengah-tengah di dalam data barnya. Jadi ingat ya, di sini ini sebenarnya ada barnya, oke, seperti ini, oke, dan label ini sebetulnya berada di exactly in the center, oke. Jadi kalau kita klik label ini dan kita press Ctrl 1, oke, di sebelah kanan teman-teman akan muncul namanya format data labels. Oke, format data labels. Dan di sini ada yang namanya label position. Artinya kita bisa pilih apakah kita mau di center, inside end, artinya di ujung, atau inside base, artinya di awalnya. Oke, jadi kalau saya pilih inside end, dia akan pindah di bagian ujung. Kalau kita pilih inside base, dia akan pindah ke bawah. Oke, dan this is very nice karena kita bisa pilih inside end seolah-olah teman-teman, seolah-olah dia ini nempel ke kotak atau bar yang warna orange, oke? Padahal it's not, oke? Ini sebuah trik dan manipulasi. Sebetulnya label ini itu punya si kotak yang kita kasih warna putih atau no fill. Tapi kita bikin kayak gini seolah-olah dia ini menerangkan apa ya? Menerangkan ini nih, menerangkan dia nih, oke? Menerangkan ini adalah level terendah, oke? So this is why we need to learn how to manipulate chart, oke? Nah, selanjutnya ini kasih teman-teman, oke? Dan sekarang kita lanjut ke yang warna orange, oke? Yang warna orange, kalau kita bandingkan dengan contohnya, ini agak sedikit lebih teman-teman. Jadi kalau teman-teman klik di bar ini, kemudian klik kanan dan pilih format data series, atau dengan keyboard shortcut Ctrl 1, di sebelah kanan teman-teman yang namanya format data series, oke? Di sini. Oke, yang bisa saya drag juga ke sini dan dia akan menjadi format data series. Dan di sini teman-teman bisa mengatur yang namanya gap width. Apa itu gap width? Gap width itu adalah ini, oke? Gap di antara seriesnya, oke? Gap di antara series ini. Jadi kalau gap width-nya kita kurangi, bar chart ini akan menjadi lebih gemuk. Oke, jadi tujuan kita sebetulnya itu adalah untuk mengurangi gap width dan kita biasa bermain di antara 50 sampai 100, maybe I will choose 60 hari ini, oke. Nah, 60. Kita warnanya teman-teman pergi ke gambar fill di sini, gambar cat, kita pilih solid fill dan supaya warnanya sama kita pilih warna hijau ya. Oke. That's it. Oke. Dan mungkin teman-teman ngerasa, bos, itu kok beda ya, ini kok awalnya Jakarta ya, ini Medan, kok gitu ya, padahal Jakarta, oke. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang ada di bar chart. Jadi dia akan selalu terbalik, teman-teman. Jadi caranya untuk ngebalikinnya adalah klik di axis Y, kemudian press Ctrl 1, dan di sini di format axis ini, teman-teman, ada satu kotak yang disebut sebagai categories in reverse order. Oke, categories in reverse order. Jadi kalau kita centang atau kita tik, dia akan berbalik sekarang dan sekarang Jakarta akan ada di atas. Oke. Jadi ini only happen in bar chart, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat urutannya terbalik dibanding dengan database, teman-teman perlu masuk ke format axis, kemudian centang. Ini yang namanya category first order. Oke. Almost there. Oke, nah sekarang
Satu lagi adalah ini, angka di belakang nih, 150.000, 100.000, dan lain sebagainya. Dan mungkin Anda berpikir, oke, yuk kita tambahin label yang ini ya. Baru kita kan nambahin label yang ini, kotaknya nih, yang putih-putih. Sekarang yang warna hijau, kita tambahin labelnya. Oke, kita klik, kemudian kita pilih add date, select data labels, dan pilih data labelsnya, dan saya press Ctrl 1, supaya kita bisa atur lokasinya. Oke, saya klik. Dan sayangnya di dalam stack bar kita cuma punya 3 pilihan. Di sini ya, pilihannya adalah center, inside end, atau inside base. Jadi kalau kita pilih satu-satu, centernya di sini. Ini enggak ya, kita mau di luar kan. Kita mau di luarnya. Atau kita tambah inside end. Oke, dia di ujung, tapi dia nggak di luar barnya. Nggak di luar batangnya. Oke, inside base, wah malah parah lagi nih, nggak bisa. Jadi yang mana dong? Oke, wah berarti nggak bisa, teman-teman. Oke, berarti bisa main di depan, di belakangnya ini. Oke, so that's not an option. Jadi saya akan delete, teman-teman. Dan caranya gimana ya? Berarti gimana caranya kalau saya tambahin, teman-teman. Saya tambahin misalnya data ketiga di sini yang akan saya kasih warna putih juga ya. Warna putih juga, nanti kita akan kasih labelnya di sini supaya nempel di base, dan nanti dia akan muncul seperti ini. Oke, copy teman-teman, semoga bisa. That's the trick. Oke, jadi ini step by step sebetulnya. Oke, banyak stepnya, dan ini senang banget ngajarin kayak ginian karena memaksa kita untuk berpikir. Jadi yang akan saya lakukan, saya perlu menambah series baru di sini. Oke, saya akan menambahkan helper. Oke, bantuan. Dan saya mau nambahin sesuatu yang nggak terlalu gede, karena kalau gede nanti dia akan timpang, teman-teman. Oke, apa yang mau saya timpang? Misalnya saya copy deh, saya copy aja kayak gini, oke, di bagian sini. Dan cara paling cepat untuk masuk ke series baru ke dalam sebuah chart itu adalah dengan copy, kemudian klik di chartnya dan paste. Look, dia bertambah tuh langsung, oke. Nah, sisanya apa? Sisanya kita klik dan kita ganti warnanya jadi putih atau no fill kayak gini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih add data labels, dan yang terjadi sekarang adalah teman-teman akan ngelihat datanya sama di sini. Oke, very nice. Dan sekarang ini bisa kita bawa ke sebelah kiri dengan pilihan inside base, dan saya kasih bold. Oke, that's very nice. Oke, so is dengan punya 3 bar chart di sini. Ada satu bar chart di sini. Ada satu bar chart di sini, ada satu bar chart yang warna hijau, dan ada bar chart lagi di sini. Oke, dan tugas kita cuma kasih data yang pertama dan yang ketiga. Oke, supaya dia seolah-olah ini adalah yang terendah dan ini adalah yang tertinggi. Oke, tapi ada yang nggak enak dilihat di sini, teman-teman. Oke, saya nggak enak banget karena saya ngelihat di sini terlalu banyak space. Oke, bisa nggak kita kecilin? Oke, tapi bos kalau kita kecilin, angkanya berubah dong, bukan 150.000 lagi. Misalnya ini semua saya bagi 2 ya, saya akan ambil dengan tanda sama dengan, saya ambil rumus 150, saya bagi 2 misalnya. Dia kan jadi 75.000, double klik. Oke, good, dia agak geser ya ke kanan ya, jadi space-nya berkurang, tapi datanya salah. Oke, datanya salah. Oke, dan ada triknya, teman-teman. Triknya adalah saya akan bikin ini jauh lebih kecil lagi. Oke, karena saya masih melihat ada white space di sini yang saya nggak mau ngelihat nih. Oke, jadi saya akan bikin ini jauh lebih kecil lagi. Mungkin saya akan ambil yang ini deh, harga terendah saya bagi 2 misalnya. Oke, saya bagi 2, 45.000, double klik. Oke, you see dia bergeser sekarang, and it's good. Oke, karena sekarang agak sedikit balance. Chart kita di sebelah kiri, white space-nya, yang di sebelah kanan, ini agak sedikit balance. So, it's good. Nah, problemnya adalah sekarang data labels-nya salah. Data labels-nya melihat data di sini. But, teman-teman, Excel, oke, dan mungkin teman-teman belum tahu, kita bisa ngedefine data label sendiri berdasarkan sel yang kita mau. Oke, dan kalau kita klik kanan dan pilih format data labels, atau dengan simply menggunakan Ctrl 1, oke, dan di sini akan muncul nih format data labels. Di sini ini penting banget, teman-teman akan ngelihat yang namanya values from cell. Jadi kita mau bikin label yang isinya bukan kategori name kayak gini, kategori name Jakarta ya, atau values artinya 45.000 ya.
atau SIM, artinya series 3, bukan. Tapi kita mau yang namanya values from sell. Saya centang, saya klik ya. Dan Excel akan bertanya, oh kamu labelnya nggak mau ikutan yang asli nih, labelnya mau yang dari lain, dari sel beda. Oke, mana? Kasih tahu. Oke, saya mau Excel, kamu labelnya ambil harga tertinggi. Oke, this is a very smart feature. Oke, jadi kita nggak dilimit sama data yang ada. Jadi waktu kita klik oke, and boom, look at that. Oke, saya akan makin values di sini, jadi saya nggak perlu value aslinya, dan saya cuma perlu data yang kita titipin lewat values from cell. Dan teman-teman lihat sekarang yang terjadi adalah, oke, dia akan mengambil data dari harga tertinggi. Oke, dan step terakhir mungkin teman-teman mau tahu gimana cara bikin ini agak melengkung. Oke, jadi di bagian format ini, saya akan klik di sini teman-teman. Kemudian di bagian border ada yang namanya paling bawah di sini nih. Saya zoom in. Ada yang namanya rounded corners. Oke. Jadi yang perlu teman-teman lakukan cuma klik kemudian press Ctrl 1 dan kita klik di sini rounded corners dan teman-teman akan melihat sekarang dia sekarang bentuknya agak melengkung, agak rounded. Oke. Jadi ini bisa saya buat lebih besar dan teman-teman, yes, this is our example. Ini contoh yang mau kita dapetin dan maybe how many minutes? Maybe sekitar 15 menit we can actually bikin kayak gini. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, keren teman-teman, boleh di komen, oke, atau baru tahu banyak komponennya, boleh ditulis di komen aha momennya apa aja. Semoga banyak hal baru ya. Oke, ada pertanyaan, oke? Ada pertanyaan, tapi apa nggak aneh posisi dari Medan 145.000, oke, jadi lebih ke kanan daripada 150.000. Oke, jadi ini hanya menunjukkan range dari rendah tertinggi dengan kasih tahu ini berapa banyak gitu ya. Oke. Jadi maybe that's correct. Oke. Jadi mungkin aneh kenapa ini ya 145.000 posisinya kok lebih di atas dari 155. Oke. Karena yang mau kita tunjukkan itu sebetulnya bar yang di sini nih. Yeah, maybe that's correct. Okay, it's a good observation. Jadi kita pikirin gimana caranya. Tapi yang kita di sini itu adalah gimana cara bikin stack bar chart yang bisa kita pakai buat dapetin insight misalnya untuk ngelihat dari harga terendah dan tertinggi. Oke, dia tergantung kita me-infer ya. Oke, gitu ya. Oke, that's good. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi, kita baca. Pada saat fungsi slicer apakah itu berubah? Slicer itu hanya hidup di 3 lokasi ya. Table kalau kita menggunakan pivot table atau menggunakan pivot chart. Dalam hal ini database kita itu enggak menggunakan table, enggak menggunakan pivot chart, enggak menggunakan pivot table. Jadi kita nggak bisa menggunakan slicer. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Wah, seru ya, banyak pertanyaan. Oke, aman ya, teman-teman ya. Kita lanjut, teman-teman. Yang kedua, boleh dong ditulis lanjut. Aman ya? Oke. Kita lanjut, teman-teman, untuk yang kedua. Oke, problem yang kedua. Nah, ini, oke. Ini menarik ya. Jadi yang kita punya itu adalah jumlah sales, sebetulnya jumlah sales dari bulan per bulan. Ini sekitar dari Januari 2022 sampai Oktober 2023. Dan kita punya layer. Oke, jadi di sini teman-teman ada level 1 di sini. Oke, ada level 1. Kemudian ada level 2 di sini. Ada level 3 dan ada level 4. Jadi buat teman-teman yang suka main saham ya, itu namanya Bollinger Bands, oke. Jadi pergerakan harga saham ada band-bandnya. Oke, ada bandnya, sahamnya bergerak di sini. Oke, tapi dia punya band yang band pertama gitu ya. Ini level apa gitu ya.
kemudian dia punya band yang 2, mungkin yang udah menunjukkan level volatility naik turun gitu ya. Atau sama dengan contoh kasus ini, setiap kita misalnya yang warna hijau ini adalah band aman, oke. Kalau dia masuk ke yang warna hijau muda, mungkin kita harus. Dan kalau dia udah keluar, kayak contoh yang ini, ada 3 contoh yang udah keluar dari band yang terluar. Ini artinya mungkin, wah ini udah anomali nih, ini udah bahaya. Tahu kenapa gitu ya. Jadi ini untuk monitoring pergerakan nih teman-teman. Oke, menarik ya. Jadi ini target kita, oke, ini target kita dan yuk kita coba bikin, oke. Yang pertama, saya akan blok ini, teman-teman. Oke, kita harus blok karena ini datanya berdampingan dan saya nggak mau ngambil L1, saya mau ambil MAN N1. Dan kita mau bikin scatter, oke, kita mau bikin scatter plot. Saya akan pilih insert, kemudian saya akan pilih scatter plot di sini dan saya akan klik di sini. Oke, dan well, this is about the same ya, lumayan mirip sama yang di sebelahnya. Kita kosmetik ya, judulnya akan saya double klik. Kemudian saya akan sales tracking. Oke, dan saya akan tulis anomali. Ya, saya blok semua dengan Ctrl A. Kemudian kita bold dan saya akan pindah ke sebelah kiri. Oke. Kemudian saya nggak perlu axis Y-nya. Saya nggak perlu grid lines-nya di sini. Dan saya juga nggak perlu grid lines yang vertikal. Oke, jadi kita cuma punya dot-dotnya aja. Oke. Selanjutnya kita perlu masang, teman-teman. Masang warna-warnanya. Dan kalau teman-teman coba telaah, sebetulnya ini nggak sulit-sulit banget ya teman-teman. Yang pertama, saya akan mulai dari L4 nih. Oke. L4, saya akan mencoba menggambar dalam bentuk rectangle aja kayak gini. Oke, rectangle yang akan saya kasih warna kuning misalnya. Oke, saya kasih warna kuning semuanya nih. Oke, saya kasih warna kuning. Kemudian saya akan bikin yang kedua L3 yang akan menutupi, teman-teman. Oke, menutupi seolah-olah ini gini. Oke. Dan ini kita akan kasih warna hijau. Oke. Kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang warna kuning itu adalah yang paling atas. Kemudian yang warna hijau ini adalah yang kedua, ya. Dan kalau saya repeat again dengan warna kuning misalnya, dan saya repeat lagi di sini, oke, dan kita kasih warna kuning, bisa warna ini kuning kalah sama ini ya. Saya kasih warna merah deh. Oke, merah bisa ya. Oke, merah yang ini teman-teman ini corresponding dengan layer yang ini. Dan yang paling akhir saya akan bikin satu warna di sini yang warnanya itu adalah warna putih, teman-teman. Saya kasih warna biru ya. Oke. Dan in the end kita akan melihat 3 layers. Jadi sebetulnya yang mau kita akan bikin 4 area chart. Oke, 4 area chart ya. Sehingga dia bisa bikin kayak band gini ya, ada warna hijau muda, hijau lagi dan warna putih. Oke? That's the whole logic. Jadi kan teman-teman, jadi saya akan klik ini semua, oke, sampai bawah dan saya akan copy dan saya akan klik dalam chart dan saya paste dengan Ctrl V, oke? Dan teman-teman akan tulis di sini, oke? Saya akan sebenarnya bisa lakukan untuk semuanya. L2 dan L4 saya copy semuanya, kemudian saya klik di sini dan saya paste. Dan teman-teman akan melihat karena dia akan mengikuti tipe chart yang sebelumnya. Oke, tipe chart yang sebelumnya adalah scatter plot yang titik-titik ini. Jadi begitu kita paste dia akan ngikutin, teman-teman. Oke, but that's not one karena kita mau sebuah area chart. Jadi saya akan klik kanan dan saya akan pilih change chart type. Oke, saya hilangkan dulu gambar atau saya geser ke sini. Dan yang kita mau pergi ke combo, oke? Karena kita punya berapa? Punya 5 dataset di sini. Ada sales, ada L1, L2, L3, L4. Jadi kita mau klik combo, teman-teman, dan ini agak sangat funny ya yang disaji sama Excel. Tapi kita mau yang pertama sales kita mau berbentuk scatter, oke? Jadi kita mau scatter, jadi dia bentuknya scatter di sini. Oke, mungkin saya zoom in. Bentuknya scatter. Yang kedua, kita mulai dari L4 dulu lah ya. L4 saya mau dia berupa area chart. Oke, dan teman-teman akan ngelihat sekarang dia warnanya biru, oke? Dan nanti bisa kita ganti.
L3 kita juga mau dia berupa area chart yang ini, oke. L2 juga berupa area chart dan L1 juga berupa area chart. Oke, kemudian kita klik OK. Yang terjadi sekarang adalah cuma satu warna yang kelihatan, kemungkinan besar, oke, ini karena bentar, saya klik lagi, karena saya ngeliat ada 2 axis label yang klik kita dan kita nggak mau teman-teman, sorry, kita klik kanan, kemudian kita pilih change series chart type dan dia di secondary axis. Oke, jadi semuanya ada di dalam satu axis. Oke, kita klik OK. Dan kita perlu klik select data teman-teman dan coba atur komposisinya. Saya akan bawa L1, kemungkinan besar sekarang L1 ada di belakang, makanya dia nggak kelihatan. Oke, saya akan turunin. Oke, saya akan turunin. Boom, you see L1 di sini. Oke, jadi yang paling bawahnya paling depan ya teman-teman ya. Jadi kita mau bawa L2 turun juga ke bawah. Oke, kemudian then you start seeing this color. Oke, kemudian L3 saya akan turunin ke bawah juga. And now you start seeing the yellow color. Oke, saya klik OK teman-teman. Kemudian yuk kita main warnanya. Jadi yang paling atas nih si L4 kita warnanya itu adalah supaya sama ya. Kita maunya warnanya biru hijau yang beda. Oke, seperti ini. Kemudian yang warna kuning kita mau warnanya hijau yang agak tua kayak gini. Oke, kemudian L2 nih yang lagi di highlight L2 kita juga mau warnanya hijau muda, teman-teman. Dan yang terakhir, this is the beauty, kita cuma mau dia warnanya bukan no fill, karena kalau kita pilih no fill dan dia akan jadi transparan dan dia akan ngambil layer di sebelumnya. Oke, layer L2 dan kita maunya putih. Oke, and that's it. Oke. That's the trick. Menarik ya, teman-teman ya. Triknya cuma kayak gitu aja. Di bawah ini berantakan teman-teman, saya akan press Ctrl 1 karena dia tinggal sebuah tanggal yang muncul di sini. Oke, kita bisa atur misalnya every 3 months teman-teman. Oke, jadi setiap quarter. Kemudian apa lagi? Kemudian outline-nya saya akan pilih shape effects, kita pilih shadow dan kita pilih yang offset center kayak gini. Sorry, saya harus klik chartnya bukan klik axisnya. Kita ulang shape effects, kita pilih shadow dan kita pilih yang tengah. Oke, dan saya bisa press Ctrl 1 supaya di sebelah sini ada format chat area. Ada namanya rounded corners. Oke, dan sekarang dia akan jadi melengkung. Oke, very nice. Oke, just like that. Oke, satu lagi yang menarik, warna yang berbeda kalau dia di luar dari range yang kita mau. Contoh di sini ada 3 nih, 1, 2, dan 3. Oke. Nah, ini menarik teman-teman. Ini kan saya bawa ke atas. Yang mau kita lakukan, ini sebetulnya manipulasinya adalah dengan membuat satu series baru yang isinya cuma yang di luar. Oke, dan kita akan bikin kolom baru yang namanya helper. Ada yang mau tahu? Ada yang mau kita menggunakan apa di sini? Oke, yuk di chat yuk, teman-teman yuk, di chat yuk. Kita pakai apa sekarang nih? Ada yang mau cobain? Kita mau pakai apa, teman-teman? Kalau kita mau membuat helper data yang cuma menunjukkan sesuai kondisi yang kita mau. Artinya sekarang kondisinya adalah dia nih antara di luar band atau di bawah band. Oke. Jadi Mas Heru bilang fungsi if. Karena kita mau bilang, Excel, kamu cek ya, nih ada data sales ya. Dia di atas 105 atau dia di bawah 55 enggak? Ya. Kalau dia di bawah 55 dan di atas 105, tunjukin datanya, bikin datanya. Oke. Apa data yang biru-biru ini dengan data yang itu. Kalau enggak, kita kasih A aja. Oke. Karena NA bisa menyembunyikan data dalam Excel. Jadi saya akan gunakan if. Tapi kita punya 2 kondisi. Kondisinya kalau dia di atas level 4 atau dia di bawah level 1. Dan boleh salah satu, teman-teman. Oke, selama dia di atas atau di bawah bolehlah. Gunakan OR sebagai logical test. Oke, yang pertama kita mau cek dong nih salesnya ya, dia di atas L4 gak? Oke,
Kalau iya, sorry, ada yang kedua, cek juga nih sales-nya nih, dia di bawah 55 nggak? Oke. Jadi yang ini akan ngecek apakah dia ada di atas nih, kayak contoh yang dua ini, dan yang ini akan ngecek apakah dia ada di bawah. Dan kita taruh or karena boleh salah satu. Selama salah satunya true, kita akan kasih, oke, kita akan kasih true-nya. Ayo saya copy data sales-nya B2. Kalau enggak, kita akan bikin dia NA. Artinya dia akan menunjukkan error. Di sini teman-teman, 68 itu di bawah 55, enggak di atas 105. Jadi dia akan kasih NA. Kalau kita double klik, teman-teman akan melihat ada 3 outlier di sini. Oke, ada 3 outlier di bulan Februari, dia nih, ya, dia nih. Yang di bulan Mei yang ini, dan terakhir itu 54 di bulan Mei 2023, which is this guy. Oke, yang kecil di sini. Dan ini yang kita mau. Jadi yang saya lakukan seperti ini. Oke, kemudian saya akan klik dalam chart dan kita paste. Paste dengan Ctrl V. Dan teman-teman, apa yang terjadi di sini? 3 ini menjadi warna yang berbeda, ya, menjadi warna yang berbeda, hijau, hijau, dan hijau. Oke, bahkan saya bisa klik 3 ini, pastikan kita yang klik yang 3 ini, dan saya bisa pergi ke gambar chart di sini, oke, dengan press Ctrl 1. Kemudian kita pilih markernya nih, karena kan adalah markernya, oke. Dot-dotnya adalah markernya. Kita mau markernya warnanya merah, teman-teman. Jangan hijau, tapi kita mau warna merah supaya orang tahu ini warnanya merah. Dan bordernya kita juga mau warna merah juga nih. Oke, saya akan pilih warna merah ini. Oke, seperti ini ya. Bahkan teman-teman bahkan bisa pergi ke marker option dan bikin dia jadi gede banget nih. Oke, kayak gini, jadi 8 poin. Betul-betul cuma mau tunjukin, look at this months. Lihat 3 bulan ini, dia nih anomali. Oke, jadi kita mau tahu kenapa atau ada apa dengan 3 bulan ini. Oke, and that's it, teman-teman. Oke, jadi kita bisa bikin data speak for itself. Oke, bukan cuma menggunakan tabel kayak gini, tapi kita bisa bikin data tabel ini menjadi visual. Ini adalah proses yang tadi ya, teman-teman ya, proses di mana kita mengkonversi data yang numerik, ini data numerik nih, teman-teman. Oke, menjadi data yang visual. Oke, that's it, teman-teman. Problem nomor 2. Keren, teman-teman. Ada yang udah tahu atau ada yang baru tahu? Ada pertanyaan? Silakan. Di Q&A nggak ada pertanyaan ya, teman-teman ya. Ada yang bertanya? Silakan. Keren nggak, teman-teman? Oke, kita bisa banyak banget memanipulasi chart di dalam Excel. Oke, itulah sebabnya kenapa kita punya 10 jam bootcamp untuk ngebahas ini ya. Kita akan bahas banyak banget tipe-tipe chart, bermain dengan rumus-rumus di dalam database-nya, bermain dengan data-data series di dalam chartnya. Oke. Oke, sip. Kita lanjut yang ketiga, teman-teman. Boleh di komen, lanjut. Boleh di komen, lanjut. Wah, this is cool. This is very... Lanjut ya. Kita bahas sekarang yang ketiga. Oke. Dan ini ada berhubungan dengan bikin forecast. Oke, tapi ini data yang sebuah ya, teman-teman. Oke, jadi kita punya data di sini sales actual for. Pertanyaannya adalah, teman-teman, ini udah saya kasih jawabannya ya. Jadi di sini kita punya month and sales. Oke, ini data aktualnya dan kita ditugasin sama si bos untuk menghitung forecast-nya. Oke, untuk menghitung forecast-nya dan sebetulnya kalau selama ini linear, teman-teman, saya akan bikin chart-nya dulu ini. Saya akan bikin chart-nya, kita blok. Pilih menggunakan keyboard shortcut, karena kalau kita mau bikin column chart, kita bisa menggunakan Alt F1 untuk bikin chartnya langsung, teman-teman, seperti ini. Oke, keyboard shortcut Alt F1. Oke, kosmetik ya, judulnya kan saya ganti, double klik dan saya buat sales actual versus forecast. Oke, saya akan press Ctrl A dan pilih Ctrl B. Dan saya akan bawa ini ke kiri, oke, supaya dia menjadi judul di sana. Oke. Dan kemudian
Saya nggak perlu axis di sini, saya akan delete. Axis di bawah kita bisa kasih bold. Kemudian grid line, saya nggak mau grid lines. Outline-nya kita akan bikin shadow. Oke, shadow-nya di bagian center seperti ini. Oke, dan kita oke, jadi saya akan scroll down ke bawah sampai saya ketemu yang namanya rounded corner di sini. Oke, that's good. Oke, gambarnya kurus banget nih. Oke, jadi seperti with putih-putih di antara dia kolom ini. Oke, ini adalah gap width. Jadi kita akan press Ctrl 1 dan di gap width-nya saya akan turunin jadi 60%. Oke, jadi sedikit lebih gemuk. Dan warnanya akan saya ganti, teman-teman. Warnanya akan saya ganti di warna hijau. Oke, that's good. Oke. Nah, di dalam kolom chart kita bisa bikin yang namanya trend line. Oke. Jadi kita bisa ngelihat trend line, trennya gimana nih, naik, turun gitu ya. Dari matematika ya, kita bisa belajar, kita ingat ada MX ditambah Y gitu ya. Kalau sih itu adalah trend line. Jadi kalau saya klik kanan di sini dan saya pilih di sini ada namanya add trend line. Oke. Pilihannya banyak, tapi secara default dia akan ngambil linear karena linear. Oke. Jadi kita akan pilih data linear dan dia cuma satu garis nih linear bahwa ini adalah trennya. Oke. Trend line bisa kita ganti warnanya. Oke, misalnya saya mau gantinya jadi warna abu-abu gitu ya, abu-abu. Dan mungkin shape-nya kita bikin dashes-nya yang kayak gini. Oke. Dan atau mungkin abu-abunya bikin yang agak abu-abu banget ya supaya nggak kelihatan kayak gini ya. Oke. Seperti ini. Oke. So we can do a lot of things with trend line. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara bikin bar chart di 4 bulan selanjutnya supaya seperti ini. Oke, dan di dalam Excel sebetulnya ada satu fungsi, teman-teman. Yang keren banget namanya forecast. Oke, forecast. Dan forecast ini banyak banget, oke. Dan karena kita bermain dengan data yang linear, kita mau menggunakan forecast yang linear. Oke, saya akan press tab dan dia punya 3 argumen. Oke, argumennya bertanya kalau teman-teman masih ingat matematika, oke. X-nya berapa nih? Oke, oh by the way, mungkin saya tunjukin dulu. Saya akan klik kanan di trend line-nya, oke. Dan saya akan format trend line dan saya mau ke bagian bawah dan saya mencentang display equation on chart. Oke, saya klik dan teman-teman akan familiar dengan pelajaran matematika dulu ya, di mana Y equal to MX plus C, oke. M ini adalah sebuah gradient, ini nih 0,9 dan C ini adalah intersection kalau dia all the way to Y axis, oke. Kalau masih matematika. Jadi ini adalah equation-nya. Nah, jadi kalau kita mau ambil September, sebetulnya kita tinggal ambil data X-nya di bulan ini September ya, dan kita masukin bulan X-nya ini ke dalam X yang di sini dan kita akan dapetin Y-nya. Oke, kayak matematika ya. Oke, tapi kita nggak mau hitung itu secara manual karena kita akan menggunakan yang namanya forecast linear. Dia akan bertanya, mana dit X-nya? Ini X-nya nih, September. Terlihat September, inilah sebuah angka. Oke, karena dia kanan. Oke. Kenapa September doang? Karena udah diformat, cuma tunjukin MMM. Oke, titik koma. Dia bilang non Y, oke. Ya mana yang udah ketahuan Y-nya? Oh, yang ini nih. Oke, saya udah tahu nih ini semua. Oh, Y itu yang ini. Oke, Y axis. Kemudian X axisnya adalah oke. Jadi kalau saya enter, dia akan bilang, oke, September date itu nanti akan jadi kayak gini, 886. Oke, kita copy ke bawah dan dia akan bentuknya seperti ini. Oke. Ini lupa tanda ini teman ya. Jangan lupa kita harus kunci dengan F4 2 kali, F4 2 kali. Oke, enter dan kita double klik dan saya akan dapetin forecast-nya nih. Oke. Mungkin kita bikin zero decimal place kayak gini ya. Dan kalau teman-teman lihat ini sekarang menjadi sebuah dataset yang baru. Oke, kalau saya copy ya teman-teman ya, saya copy dan saya paste ke sini, teman-teman akan melihat dia akan muncul sebagai dataset yang baru, tapi dia akan muncul ke sendiri. Kenapa? Karena ini kosong. Oke. Karena dia akan beranggapan data ini cuma mulai dari 4 data di sini, which is wrong. Oke. Jadi yang perlu kita lakukan sebetulnya kita mau bikin rumus yang jadi satu kesatuan. Oke. Jadi maksudnya apa? Saya akan bikin satu rumus yang akan mengisi ini semua. Tapi kalau ini nggak mau datanya, kita akan bikin NA.
Oke, saya ulang ya. Jadi rumusnya kita akan bikin if up, kalau sebelah gue kosong ya, kalau dia kosong, oke, kalau dia sama dengan blank, oke, ya udah kita bikin rumusnya, oke. Tapi kalau dia nggak blank, kita mau NA, teman-teman. Oke, kita mau NA seperti trik yang tadi. Dan dia akan menghasilkan 86, saya akan copy ke bawah, hasilnya sama. Dan sekarang saya akan copy ke atas. Dan saya akan dapetin NA. Kenapa? Karena dia ngecek, ini ya sebelahnya nih kosong nggak? Nggak kosong. Kalau nggak kosong, oke ya udah. Kalau dia nggak kosong, kita kasih NA. Oke. Tapi kalau dia kosong, kita kasih forecast-nya. Sekarang satu range ini ada isinya. Oke. Dan kita supaya NA masuk ke dalam chart tapi di-ignore, oke? Diberikan sama chartnya. Saya copy, teman-teman, kemudian saya klik di chartnya dan saya paste. Sekarang dia muncul di sana. Oke, dia muncul sebelah kanan dengan garis yang mengikuti trend line. Fantastic. Tapi teman-teman, di sini sebetulnya yang terjadi adalah Excel akan menganggap ini sebetulnya cluster column chart. Jadi seolah-olah ada data di sini, di tengah-tengahnya nih, di sini. Oke, ini juga sama nih. Dia juga seolah-olah itu ada data yang warna orange di sini, tapi nggak muncul karena kita NA, teman-teman. Oke, itulah kenapa teman-teman ngelihat ada gap yang lebih besar. Oke, jadi yang perlu kita mainkan sekarang, saya punya dua series, yang satu warna hijau, yang satu warna orange. Dan yang saya mau adalah saya mau oke, supaya gapnya sama. Dan caranya gimana? Kita klik di dalam chart. Oke, press Ctrl 1 dan sebentar. Klik di sini, press Ctrl 1, kemudian kita pilih yang ini, teman-teman. Dan di bagian series overlap itu overlapnya apakah bertumpuk, apakah bersampingan gitu ya. Yang kita mau dia 100%. Artinya dia saling menumpuk, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Dalam hal ini nggak ada bedanya karena sebetulnya sebelahnya itu kosong. Oke, jadi waktu itu tumpuk ya udah kosong. Oke, dan sekarang dia bentuknya seperti ini. Saya nggak perlu sorry. Saya nggak perlu line di sini, teman-teman. Saya klik dan saya hapus. Dan yang terakhir di sini saya perlu ganti warnanya supaya agak nggak terlalu mencolok. Oke, kita akan pilih yang agak hijau yang agak muda. Oke. Dan karena si bos mau tahu misalnya berapa forecast-nya, kita bisa tambahin forecast di atas, kita kasih bold. Oke. And there we go. Dengan memanfaatkan if ditambah forecast linear, kita bisa bikin projection, ya bukan cuma garisnya aja, bisa bikin bar chartnya juga, teman-teman. Oke, menarik ya. Oke, fantastic. Oke, good. Gitu aja hari ini, teman-teman. Oke, jadi kita bahas gimana cara memanipulasi chart kayak gini. Oke, dari yang tadi dengan harga terendah, harga tertinggi dalam stack bar chart. Kemudian yang kedua, tadi kita menggunakan menggunakan scatter plot dengan area chart dan datanya banyak. Kita punya 6 data series. Oke. Jadi kita nggak bikin chart cuma sekali jadi, tapi kita memanipulasi data yang kita punya supaya kita bisa bikin chart yang menarik kayak gini, teman-teman. Oke. Dan yang ketiga, barusan kita bikin dengan trend line, dengan fungsi if dan forecast linear, dan kita bisa bikin chart yang lumayan keren ya, teman-teman ya. Semoga buat teman-teman yang di dunia finance, oke, harus bikin forecast, budget dan lain sebagainya, bisa banget dipakai. Oke. Oke gitu ya. Ada pertanyaan? Last minute question, teman-teman? Ada pertanyaan buat teman-teman yang kelewatan info kelas? Oke, teman-teman bisa kan chart 10 ya, dan teman-teman bisa daftar. Oke. Oke. Kalau gitu teman-teman, dari saya cukup sekian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan teman-teman? Ada yang perlu diulang? Ada yang masih bingung? Aman ya? Oke. Semoga banyak dapat insight hari ini. Kita nggak lama-lama, sekitar 1 jam. Oke. Yes, good, aman. Oke. Oke, kalau gitu we call it a day. Oke, so that's the end of this webinar, teman-teman. Rekamannya akan di-share kemungkinan besok
Sebetulnya hanya saya akan nge-blast via WA, oke. Bahkan rekaman ini saya cuma share kan kita daftar sebetulnya, oke. Cuma tadi sebelum saya mau nge-blast di jam 7, software yang saya pakai lagi nggak jalan, teman. Jadi sorry banget ya. Mungkin sekarang banyak yang WA saya, linknya ada di email, teman-teman, di bagian waktu teman daftar, mayar untuk kelas ini. Tapi anyway, let's see tomorrow ya. Kalau besok software saya jalan, teman-teman yang daftar. Kalau enggak, mungkin saya pilih email atau di channel ya, di channel Bos Excel. Oke? Atau teman-teman kamu juga nggak dapat info dari saya, teman-teman tinggal lihat ke YouTube saya besok atau lusa, seharusnya it's there. Oke? Oke, good. Semoga bermanfaat, teman-teman. Have a good. Okay, I will see you next time. Bye-bye.